Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan geng motor kembali berbuat onar di kota Tasikmalaya. Mereka mengejar 2 remaja dan merusak motor korban. Diduga karena makanan habis usai panen padi, ribuan tikus sawah menyerbu permukiman warga di Karawang. Demi cuan, warga satu kampung di daerah Kebun Manggis, Kabupaten Sukabumi berjoget sabdor non-stop selama 24 jam. Serbuan ribuan ekor tikus dari sawah gegerkan warga Dusun Cibatu, Kabupaten Karawang. Diduga ribuan tikus masuk ke permukiman untuk mencari makan karena tanaman padi sudah habis dipanen. Keesokan harinya warga bergotong royong membasmi tikus-tikus di area persawahan. RTI canggih kudu mau bedil ya. La ilaha illallah. Warga Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Minggu malam digegerkan dengan ribuan tikus yang berbondong-bondong masuk ke pemukiman warga. Ribuan tikus masuk, menyerbu jalanan, selokan, hingga pagar rumah. Allah ya Karim. Diduga tikus berasal dari sawah karena hasil padi sudah dipanen. Mereka mencari makan sampai ke perkampungan. Serbuan ribuan tikus ini membuat warga Dusun Cibatu bergidik. Kisaran mulai jam 9 malam ya, tepatnya saya turun ke lapangan itu jam 10 malam. Memang sudah terjadi tikus itu sudah naik ke darat gitu. Memang sudah banyak di lokasi tersebut ya, tikus yang jumlahnya beda dari biasanya, seperti itu, beda dari biasanya ada di lokasi itu gitu. Keesokan harinya, Dusun Cibatu, warga Desa Kutamakmur bergotong royong membasmi ribuan tikus di sawah. Ratusan tikus berhasil mati dibasmi warga dalam kurun waktu 2 jam. Menurut petugas, kejadian ini sudah dianggap biasa dikarenakan sawah telah habis dipanen. Sehingga ribuan ekor tikus menyerbu perkampungan warga untuk mencari makan. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan kenapa kok tikus bisa masuk ke pemukiman. Nah, yang pertama adalah memang populasi di areal sekitar sini itu tinggi tikusnya, populasinya ya. Kemudian yang kedua itu tikus itu apabila di hamparan itu di areal pertanaman itu tidak ada makanan, maka dia akan lari ke pemukiman. Yang ketiga, apabila habitatnya itu terganggu, habitatnya, artinya lingkungan tempat tinggalnya dia terganggu. Nah, kenapa terganggunya? Misalnya hujan, terus-terusan, sehingga habitat terganggu, maka dia akan lari ke pemukiman. Ribuan tikus dengan cepat berkembang biak pada musim kemarau. Mereka memiliki sarang di lubang-lubang pematang sawah. Untuk itu, warga melakukan pembasmian massal di area pesawahan. Syamsun Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi hidup di ruang tamu rumah seorang warga di Kelurahan Purwawinangun, Kuningan, Minggu pagi. Diduga bayi baru dilahirkan karena saat ditemukan, bayi dalam kondisi tanpa pakaian dan masih berlumuran darah. Warga Kelurahan Purwawinangun di Kabupaten Kuningan terperanjat saat menemukan bayi tergeletak di ruang tamu rumah warga Minggu pagi. Bayi berjenis kelamin perempuan. Diduga bayi ini baru saja dilahirkan ibunya. Kondisinya masih berlumuran darah sehingga dikerubuti semut. Beruntung bayi dalam kondisi hidup. Warga menyelimuti bayi dengan kain. Bayi pertama kali ditemukan pemilik rumah saat hendak ke dapur. Ia awalnya mengira suara tangisan adalah suara kucing, namun ternyata suara bayi yang menangis. Pagi-pagi teh bangun terus mau masak lontong, kan ada tamu mau ada tamu ke sini mau hajatan anak saya. Terus ada suara kayak anak meong gitu teh. Terus
Aku teh dikira kucing dikiranya. Nah, dikira kucing. Ayo pakai nggak keluar kucingnya. Terus ininya dicaangkeun. Lampunya dicaangkeun. Dinyalain ada pakai ada bayi. Bayi pas itu ditemukan awalnya kondisinya seperti apa? Ya seperti telanjang aja. Gitu. Terus udah digendong, terus itu banyak semutnya di sininya. Di alasnya, terus di badan bayinya masih banyak. Pemilik rumah menduga ibu bayi memasukkan bayi ke ruang tamu melalui jendela. Bayi malang ini kemudian dibawa ke rumah sakit 46 Kuningan untuk dirawat. Sementara kepolisian Resor Kuningan masih mencari orang tua bayi. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Ada pemandangan lain di Kebun Manggis di Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Bukannya berkebun, warga desa malah melakukan joget sabdor yang viral di media sosial. Uniknya, aktivitas ini dilakukan oleh warga satu kampung. Bahkan kini kampung lain ikut berjoget sabdor di Kebun Manggis tersebut. Bukanlah buah manggis yang menjadi daya tarik di Kebun Manggis milik warga Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, melainkan pemandangan unik. Puluhan kaum muda-mudi serta kaum lansia asik berjoget sadbor sambil melakukan siaran langsung di media sosial. Inilah aktivitas warga setiap harinya selama hampir 24 jam yang dilakukan secara bergantian. Mereka seolah tak kenal lelah berjoget dengan penuh semangat. Bahkan mereka sampai berguling-guling di tanah untuk menciptakan suasana penuh keceriaan. Tak hanya sekedar berjoget, aksi warga ini merupakan cara mereka untuk meraup rezeki dari dunia maya. Beberapa ponsel berjejer di atas tripod merekam gerakan demi gerakan para penari melalui siaran langsung. Tak jarang penonton yang merasa terhibur memberikan saweran kepada pemilik akun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih lah saya ikut sama sadbor. Alhamdulillah sih ya buat sehari-hari gitu ya. Kita istilahnya dibanding kerja yang lain gitu. Alhamdulillah ada lebihnya lab gitu, makanya saya mengikutinya. Pencetus joget sadbor, Gunawan, menuturkan awalnya kegiatan ini ia lakukan sendiri. Begitu mendatangkan banyak uang, warga sekitar berdatangan untuk ikut berjoget. Dalam waktu 1,5 tahun, sudah ada ratusan orang dan 50 akun yang tergabung dalam joget sadbor. Namun, ada juga warga yang tak kuat menjalaninya akibat banyaknya hujatan yang diterima. Ya, mungkin karena seru aja gitu sih sebetulnya ya. Yang pertama seru, yang masalah dapat berasnya atau giftnya atau rezekinya itu kan Tuhan yang mengatur ya. Tapi ada juga yang nggak kuat gitu, nggak kuat di mental karena hujatan dan buliannya. Kini, warga Bojongkembar cukup terbantu atas aktivitas joget sadbor. Bahkan, kini sudah banyak warga desa lainnya yang ikut berjoget di Kebun Manggis tersebut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Berikan pengetahuan soal jasa para pahlawan. Anak-anak TK di kota Tasikmalaya berkunjung ke makam pahlawan. Selain memperkenalkan jasa para pahlawan agar menumbuhkan jiwa nasionalisme pada anak-anak. Momen Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 dijadikan oleh siswa Taman Kanak-Kanak RA Rohainiah berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di kota Tasikmalaya. Dengan didampingi 3 orang guru, para siswa lebih dulu mengucapkan janji Sumpah Pemuda. Bertumpah darah yang satu, lahir Indonesia, kami putra dan putri Indonesia.
Anak-anak kemudian keliling Taman Makam Pahlawan. Para pelajar ini dikenalkan kepada para pahlawan yang telah berjasa, seperti 18 tentara pelajar yang dimakamkan dalam 2 lubang. Penerbang pesawat tempur pertama, tentara, dan juga pendiri RSU Tasikmalaya, yaitu Dr. Soekarjo. Tidak lupa para pelajar ini berdoa bersama bagi para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa. Kami sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, kebetulan kami di sini kan ada monumen-monumen, ada banyak sejarah yang terawat juga, terus ada banyak pengetahuan untuk anak-anak juga ya di sini. Jadi kami memutuskan untuk ke sini. Tadi apa sih yang dikenali? Oh iya, tadi di sini dikenalin ada makam 9 tentara pelajar. Terus ada makam Dr. Soekarjo juga di sini. Kemudian ada beberapa pahlawan lagi yang paling dikenalkan tadi tuh penerbang pesawat tempur pertama. Para guru sengaja memperkenalkan jasa para pahlawan sejak dini agar menumbuhkan jiwa nasionalisme pada anak-anak. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Festival cosplay disajikan di sebuah tempat wisata alam di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung. Festival ini menyedot perhatian pengunjung, terutama anak-anak, karena menghadirkan karakter dalam film animasi Jepang. Pengunjung kawasan wisata alam di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat disajikan festival unik di Minggu siang itu. Ya, festival cosplay. Festival menyajikan aneka ragam kostum unik yang menyerupai penampilan karakter dalam film animasi atau game Jepang. Para cosplayer animasi Jepang mengelilingi kawasan wisata, menyapa pengunjung, bahkan berfoto bersama. Festival diikuti 120 remaja dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang dari Malang, Surabaya, Semarang, dan Jabodetabek. Festival kali ini dirasa lebih unik karena dilakukan di alam terbuka. Sejumlah peserta mengaku menyiapkan kostum dengan biaya yang tidak kecil. Ini ada 2 kategori, yaitu yang pertama adalah cosplay competition performance sama cosplay competition. Ya, jadi ada 2 macam perlombaan yang diadakan di sini. Terus ini tujuannya apa nih di alam terbuka atau di tempat wisata? Kan biasanya di indoor atau di mall, atau ini kira-kira gimana nih? Tujuannya diadakan ini supaya kita bisa mendapatkan suasana baru lah dalam melakukan atau melaksanakan performance. Siapa sebenarnya dari karena kebetulan khususnya jadi kurang lebih persiapan terus ini kostum ini sendiri dia beli atau gimana, dapat dari mana, terus berapa untuk modal sendiri tampilnya? Buat modal mungkin buat keseluruhan hari ini 2,5 ada. 2,5. Pemenang festival akan diikutsertakan dalam final cosplay pada akhir tahun di Kota Malang. Festival ini diharapkan ikut menggerakkan ekonomi kreatif. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.